Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Project Karya. Pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, mumpung lagi suwung bolo. Iki mumet-mumete bolo, budrek bolo. Mulane iki arepe kerja apa sing penak ndang geli sugih kerja apa bolo ya bingung. Mumpung suwung ngene iki, pada kesempatan video ini saya mau berbagi pengalaman ataupun wawasan pengetahuan tentang kejadian ataupun trouble pada suatu kendaraan, yaitu ketika kunci kontak on itu kendaraan tidak bisa nyala ya bolo. Jadi di selah, di starter, semua kelistrikan itu mati total. Kita bisa melakukan untuk langkah awal pengecekan semua unit ya, semua kendaraan itu pastinya sama untuk sistem kinerja daripada kelistrikannya. Langkah awal yang perlu kita cek atau kita kerjakan yaitu pasti yaitu kontak ya bro. Daripada suatu kendaraan itu punjernya itu jika tidak mau nyala, pastinya yaitu kontaknya. Mungkin kontaknya itu belum di on kan. Nah, jadi ini kan di posisi off, mau bagaimanapun, mau di selah, mau di starter, untuk yang sudah double starter, kalau kunci kontak itu masih off, itu nggak akan mungkin bisa nyala ya bolo. Jadi kita harus meng-on-kan seperti ini supaya apa? Supaya ini bolo. Nah, di sini saya jelaskan. Dari posisi kontak on, dari kontak itu pastinya ada dua kabel. Semua unit kendaraan itu pasti sama. Dua kabel, yang satu kabel itu adalah kabel standby, arus standby, entah itu dari sistem pengisian ataupun dari aki. Intinya ini adalah kabel arus standby yang satu, dan yang satunya lagi yaitu output ataupun keluaran. Jadi fungsi daripada kontak ini yaitu untuk meneruskan dari kabel yang memiliki tegangan standby terus untuk lanjut ke output keluarannya. Jadi jika tanpa kontak ini, untuk arus standby ini tidak akan mungkin bisa keluar ke outputnya. Jadi mau bagaimanapun, mau di selah, mau di starter, itu nggak akan fungsi, nggak akan bisa nyala kendaraan. Terus kita pahamin lagi, terkhususnya untuk motor ini, unit ini yaitu Vario lama, saya mau berbagi untuk kejadian motor seperti ini. Jika itu tadi tidak mau nyala, meskipun aki sudah bagus, terus kontak sudah di on kan, tapi tidak mau nyala, itu kita bisa pastikan bahwa dari arus pengisian spool, kalau untuk unit sepeda motor ya, dari spool. Nah, arus pengisian dari spool itu kalau sepeda motor itu arahnya dari mana, itu yang jadi pertanyaannya kan. Arah dari pengisian spool kita bisa langsung melihat. Untuk unit kendaraan bermotor itu kita bisa melihat langsung fokus ke bagian sekring. Ini sekringnya ada di sini. Ini satu, yaitu salah satunya yaitu sekring pengisian. Sekring pengisian daripada arus spool kendaraan bermotor. Kalau untuk roda 4 biasanya dari ampere, itu pasti ada sekringnya. Mau unit apapun dalam sistem pengisian suatu kendaraan itu pasti ada sekringnya. Kita cek untuk bagian sekring ini ada tegangannya atau tidak, tanda kutip dalam posisi mesin itu kita nyalakan ya. Kalau tidak bisa nyala ya kita engkel, itu seharusnya ada arus yang keluar di bagian sekring ini, sekring pengisian. Lalu dari sekring pengisian arahnya kemana lagi? Biasanya arah daripada arus dari sekring pengapian yaitu ini, keluarannya itu ke arah standby kontak tadi. Nah, untuk kendaraan ini kita fokus saja untuk Vario ini. Kita bisa langsung menjujuk fokus ke bagian untuk pengisian spool. Bagian pengisian spool yaitu kita bisa lihat di bagian kiproknya. Nah, ini kiprok. Di sini saya jelaskan untuk kiprok konvensional, semua kiprok kendaraan bermotor
pasti memiliki 4 pin soket. Bisa dilihat di sini. Untuk warna kabel kita tidak bisa jadikan panutan. Warna kabel dengan warna yang dari motor itu tidak bisa kita jadikan panutan. Teman-teman bisa mencontoh video ini untuk referensi ya. Jadi 4 pin pada soket ini saya jelaskan. Untuk bagian atas kanan, ini posisi soketnya seperti ini ya. Ini bagian atas kanan, ini adalah arus keluaran dari sepul kendaraan bermotor. Terus kemudian yang bagian atas kiri ini adalah massa bodi kendaraan. Terus yang bagian bawah kanan ini adalah arus keluarannya ya, arus keluaran untuk pengisian aki, dan kemudian ada lagi di bagian bawah kiri ini adalah arus keluaran lampu utama. Bisa dipahami ya. Pokoknya fokus saja untuk pengenalan bagian ini. Yang bagian atas kanan ini adalah yang warna putih ini adalah arus keluaran dari spool. Terus kemudian yang bagian atas kiri ini adalah massa bodi. Yang bagian bawah kanan ini adalah output keluaran untuk pengisian baterai. Dan yang bawah kiri ini adalah output keluaran untuk lampu utama. Jika salah satu jika untuk yang ini bagian atas kanan ini, kalau tidak ada arus, itu mau gimana pun motor itu tidak akan bisa nyala, karena ini adalah arus standby keluaran dari spool ya. Terus yang bagian atas kiri ataupun massa bodi ini pun sama. Jika ini putus, mau bagaimanapun, mau diselah, itu motor tidak akan mau nyala. Itu saja. Ini fokusnya di bagian kendaraan yang memiliki trouble mogok, kontak on tapi tidak mau nyala, ataupun kontak on kelistrikan itu mati total. Nah, terus kemudian jika kontak on mati total yang kedua yaitu tadi arus kabel standby yang dari kontak ini pasti terputus. Nah, kabel standby kontak ini dari mana dapatnya? Ini dapatnya yaitu dari aki plus ini. Kalau aki plus itu putus ke bagian input daripada masukan strom kontak ini, itu pun kelistrikan pasti akan mati total ya. Terus kemudian kita lanjut lagi untuk bagian keluaran daripada strom kontak ini. Untuk keluaran ini juga ngaruh. Jika kalau motor itu sudah dikontak on, terus arus listrik standby ini masih ada tapi tetap tidak mau nyala, kita bisa mengecek di bagian output keluaran dari strom kontak. Arahnya kemana? Arah daripada keluaran output strom kontak itu kalau untuk unit kendaraan bermotor itu terkhususnya untuk karbu ya, untuk karbu itu ke arah CDI ataupun pengapian. Terus jika untuk unit yang injeksi, keluarannya ini ke arah ECU kendaraan. Jadi untuk pengecekan langkah awal yaitu itu tadi, kita bisa melakukan pengecekan di bagian sekring. Jika sekring pengisian ataupun sekring standby ini putus, motor itu tidak akan mau nyala. Jika kalau sekring ini terus putus, jika sekring ini tidak putus, terus arus tidak ada, kita bisa pastikan di bagian arah pengisian sebelum kontak itu pasti ada trouble. Nah, jika sekring kontak itu nyala, akan tetapi mesin tetap tidak mau nyala, kita bisa mengecek lanjutan daripada output strom kontak itu pasti ada yang trouble. Semua unit sama. Mungkin cukup sekian untuk bagi pengalaman tentang kelistrikan sepeda motor, terkhususnya untuk kondisi ketika motor itu mati total, di engkol tidak nyala, di double apalagi juga tidak nyala. Mungkin sekian. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.